Rujuk menurut istilah adalah mengembalikan status hukum perkawinan secara penuh setelah terjadinya talak yang dilakukan oleh bekas suami terhadap bekas istrinya dalam masa idahnya dengan ucapan tertentu. Menurut para ulama adalah sebagai berikut. 1. Hanafiyah, 2. Malikiyah, 3. Syafi'iyah, 4. Hanabilah. Hakikat dari perbuatan hukum yang bernama rujuk tersebut yaitu A. Kata atau ungkapan kembali suami kepada istrinya. B. Ungkapan atau kata yang telah ditalak dalam bentuk raji. C. Ungkapan atau kata masih dalam masa iddah. Dasar hukum rujuk dalam Islam. Adapun dasar hukum rujuk terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah, yaitu 1. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 228. Rukun dan syarat-syarat rujuk adalah hal yang harus dipenuhi untuk terlaksanakannya sebuah perbuatan rujuk tersebut. Di antaranya, rukun dan syarat-syarat rujuk tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama ada istri, yang kedua ada suami, yang ketiga ada saksi, yang keempat ada ucapan rujuk yang diucapkan oleh laki-laki yang merujuk, yang kelima ada sikat atau lafaz. Macam-macam rujuk, hukum rujuk pada talak raj'i dan hukum rujuk pada talak bain. Tujuan dan hikmah rujuk. Islam telah menganjurkan apabila perceraian telah terjadi, maka dianjurkan agar bekas suami dan istri untuk rujuk kembali. Apabila kembalinya mereka demi kemaslahatan rumah tangganya, diantaranya tujuan dan hikmah rujuk yaitu yang pertama tujuan rujuk untuk membangun keluarga mereka yang berantakan akibat adanya perceraian. Yang B, untuk menjalin kembali ikatan pernikahan yang hampir putus akibat perceraian. Yang kedua, hikmah rujuk. Dianutnya rujuk dalam hukum syara karena terdapat beberapa hikmah yang akan mendatangkan keselamatan kepada manusia atau menghilangkan kemaslahatan kepada manusia atau menghilangkan kesulitan dari manusia. Talak menurut bahasa adalah melepaskan, meninggalkan, atau melepaskan ikatan perkawinan. 1. Dalam kitab Kifayatul Akhyar disebutkan bahwa talak menurut bahasa adalah melepaskan ikatan. Yang kedua, menurut istilah, seperti yang dituliskan Al-Jaziri, talak adalah melepaskan ikatan, atau bisa juga disebutkan pelepasan ikatan dengan menggunakan kata-kata yang telah ditentukan. Yang ketiga, Said Sabiq mendefinisikan talak dengan upaya untuk melepaskan ikatan perkawinan dan selanjutnya mengakhiri hubungan perkawinan itu sendiri. Di dalam kitab Kifayatul Akhyar menjelaskan talak sebagai sebuah nama untuk melepaskan ikatan perkawinan, dan talak adalah lafaz jahiliyah yang setelah Islam datang menetapkan lafaz itu sebagai kata untuk melepaskan nikah. Dalil-dalil tentang talak itu berdasarkan Alkitab, hadis, ijma ahli agama, dan ahli sunnah. Dasar hukum talak. Setiap produk hukum pastilah selalu didasarkan dengan hukum yang mempertimbangkan akan kedudukan produk hukum tersebut. Tidak terkecuali dengan adanya talak berikut yang menjadi landasan hukum terhadap eksistensi talak dalam rumah tangga adalah A. Dalil Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 229. Syarat talak. 1. Ikatan suami istri, 2. Balik, 3. Berakal sehat. Rukun talak. Pada dasarnya rukun talak dibagi menjadi 3, yaitu 1. Suami. Selain suaminya, istri yang dapat ditalak tidak dapat menolak. 2. Istri, yaitu orang yang berada di bawah perlindungan suami dan ia adalah objek yang akan mendapatkan talak. 3. Sigat, yaitu lafaz yang menunjukkan adanya talak, baik yang diucapkan secara terang maupun dilakukan melalui sindiran dengan syarat harus disertai adanya niat. Kemudian di sini selanjutnya ada macam-macam talak. Talak terbagi kepada beberapa macam. Bila talak itu mutlak oleh kehendak suami, maka terbagi 2 macam, yaitu ada talak raj'i dan talak bain. Bila talak itu datang dari kehendak seorang istri disebut khulu'. Kemudian mengenai talak yang dijatuhkan oleh suami terhadap istri ada 2 macam pula, yaitu talak sunni dan talak bid'i.
Begitupun dalam komplikasi hukum Islam atau KHI, disebutkan pula bahwa talak selain dari yang dua macam atau talak roj'i dan talak bain adalah talak sunni dan talak bid'i. Hukum menjatuhkan talak diliti dari kemaslahatan dan kemudaratannya, maka hukum talak ada 5, yaitu yang pertama ada wajib, yang kedua ada mahruh, yang ketiga ada mubah, yang keempat ada sunnah, yang kelima ada haram atau mahjur. I was kissing you with my eyes open.